Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menerangkan tentang akad mudharabah. Apa sih itu mudharabah? Mudharabah adalah salah satu bentuk akad kerjasama dalam fikih muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu sahibul mal sebagai pemilik modal dan mudharib sebagai pihak yang mengelola modal tersebut dalam suatu kegiatan usaha yang produktif dan halal. Dalam akad ini, sahibul mal memberikan sejumlah modal kepada mudharib untuk dikelola sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di awal akad. Sedangkan mudharib bertanggung jawab atas pengelolaan usaha tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari usaha mudharabah dibagikan antara dua belah pihak berdasarkan nisbah atau rasio bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal akad. Pembagian keuntungan ini tidak ditentukan dalam bentuk nominal tertentu, melainkan dalam bentuk persentase, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan menghindari unsur riba. Adapun apabila usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut pada dasarnya menjadi tanggung jawab sahibul mal sebagai pemilik modal, sepanjang kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau kecurangan dari pihak mudharib. Mudharabah menekankan prinsip kepercayaan atau amanah, keadilan, dan kerjasama antara pihak yang berakad. Oleh karena itu, mudharib wajib menjalankan usaha dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah. Sementara itu, sahibul mal tidak diperkenankan untuk ikut campur secara langsung dalam pengelolaan usaha, namun tetap memiliki hak untuk melakukan pengawasan agar pengelolaan dana berjalan sesuai dengan akad. Dalam konteks ekonomi modern, akad mudharabah banyak diterapkan dalam lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, seperti pada produk tabungan deposito dan pembiayaan mudharabah. Melalui akad ini, sistem keuangan syariah berupaya menciptakan mekanisme pembiayaan yang adil, berbasis bagi hasil, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Mudharabah merupakan bentuk kemitraan bisnis yang unik dalam ekonomi syariah, karena menekankan prinsip bagi hasil dan risiko yang adil. Tidak seperti sistem konvensional yang menggunakan bunga tetap. Mudharabah menempatkan kedua pihak pada posisi saling berbagi keuntungan sesuai kesepakatan dan menanggung risiko secara proporsional. Dengan demikian, akad ini menciptakan keadilan ekonomi, meminimalkan eksploitasi, dan mendorong tanggung jawab moral serta profesionalisme dalam pengelolaan usaha. Selain itu, mudharabah memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi, terutama bagi pihak yang memiliki modal tetapi tidak memiliki keahlian mengelola usaha, maupun pihak yang memiliki kemampuan usaha tetapi kekurangan modal. Dengan sistem ini, modal dapat ditempatkan secara produktif, dan potensi pertumbuhan ekonomi bisa lebih optimal. Hal ini juga sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya kerja sama, kepercayaan, dan distribusi kesejahteraan yang merata. Dalam perspektif hukum Islam, mudharabah adalah akad yang bersifat fleksibel namun tegas. Karena meskipun memberikan kebebasan kepada pengelola usaha, akad ini tetap menuntut kepatuhan terhadap syariah, transparansi, dan kesepakatan awal yang jelas. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan tanggung jawab hukum atau akuntabilitas moral pada mudharib. Di era modern, mudharabah tidak hanya diterapkan di sektor perbankan, tetapi juga di lembaga keuangan mikro, koperasi, dan platform digital syariah, sehingga konsep ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong inklusi keuangan dan membuka peluang usaha yang adil dan produktif. Dengan demikian, mudharabah bukan sekedar akad finansial, tetapi juga sarana untuk menumbuhkan ekonomi berkelanjutan dan masyarakat yang saling percaya. Jenis-jenis mudharabah. Mudharabah dalam praktik fikih muamalah
dan ekonomi syariah terbagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan batasan pengelolaan usaha dan bentuk hubungan antara pihak. Pembagian jenis mudharabah ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hak, kewajiban, serta ruang gerak bagi mudharib dalam mengelola modal yang diberikan oleh sahibul mal. Jenis yang pertama yaitu mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk akad mudharabah yang memberikan kebebasan penuh kepada mudharib dalam mengelola modal yang diberikan oleh sahibul mal. Dalam jenis ini, pemilik modal tidak menetapkan batasan tertentu terkait jenis usaha, lokasi usaha, waktu pengelolaan, maupun mitra kerja yang boleh dipilih oleh mudharib. Selama usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam, mudharib memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan usaha. Jenis mudharabah ini didasarkan pada tingkat kepercayaan yang tinggi antara sahibul mal dan mudharib. Oleh karena itu, mudharabah mutlaqah menuntut mudharib untuk memiliki kejujuran, profesionalisme, serta kemampuan manajerial yang baik. Dalam praktik perbankan syariah, mudharabah mutlaqah sering diterapkan dalam produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah, di mana nasabah sebagai pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada bank untuk mengelola dana tersebut dalam berbagai sektor usaha yang halal. Yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah akad mudharabah yang disertai dengan pembatasan atau syarat tertentu yang ditetapkan oleh sahibul mal kepada mudharib. Pembatasan tersebut dapat berupa penentuan jenis usaha, lokasi usaha, jangka waktu pengelolaan, atau pihak-pihak yang tertentu yang boleh diajak bekerja sama. Tujuan dari pembatasan ini adalah untuk meminimalkan risiko usaha dan memastikan bahwa modal dikelola sesuai dengan preferensi dan kepentingan pemilik modal. Dalam mudharabah muqayyadah, mudharib wajib mematuhi seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam akad. Apabila mudharib melanggar batasan tersebut dan mengakibatkan kerugian, maka mudharib dapat diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, mudharabah muqayyadah sering digunakan pada pembiayaan yang bersifat project-based financing, di mana dana hanya boleh digunakan untuk proyek tertentu yang telah disepakati sejak awal. Yang ketiga yaitu mudharabah sunayyah. Mudharabah sunayyah adalah bentuk mudharabah yang melibatkan lebih dari dua pihak secara tidak langsung. Biasanya terjadi dalam sistem perbankan syariah. Dalam skema ini, nasabah penyimpanan dana bertindak sebagai sahibul mal pertama, bank syariah berperan sebagai mudharib sekaligus sahibul mal kedua, dan nasabah pembiayaan bertindak sebagai mudharib akhir. Jenis mudharabah ini menunjukkan fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke sektor real. Mudharabah sunayyah memungkinkan terjadinya perputaran dana yang lebih luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi produktif, namun tetap berlandaskan pada prinsip bagi hasil dan pembagian risiko secara adil. Rukun-rukun mudharabah. Rukun mudharabah merupakan unsur-unsur pokok yang harus terpenuhi agar akad mudharabah dinyatakan sah menurut syariah. Keberadaan rukun ini bertujuan untuk menjamin kejelasan hak dan kewajiban para pihak, mencegah terjadinya sengketa, serta memastikan bahwa pelaksanaan akad berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan fikih muamalah. Secara umum, rukun mudharabah terdiri dari beberapa unsur berikut. Yang pertama yaitu sahibul mal atau pemilik modal. Sahibul mal adalah pihak yang menyediakan seluruh modal usaha dalam akad mudharabah. Modal yang diberikan harus berasal dari harta yang halal, dimiliki secara sah, dan dapat diserahkan kepada mudharib untuk dikelola. Sahibul mal tidak diperkenalkan ikut campur secara langsung dalam pengelolaan usaha, karena hal tersebut dapat mengubah karakter akad mudharabah menjadi bentuk akad lain. Yang kedua, mudharib atau pengelola usaha.
Mudorib adalah pihak yang menerima modal dari sohibul mal untuk dikelola dalam suatu kegiatan usaha yang produktif. Mudorib bertanggung jawab penuh atas operasional usaha, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil usaha. Oleh karena itu, mudorib dituntut memiliki kompetensi, kejujuran, dan profesionalisme dalam menjalankan usaha. 3. Modal atau ra'sul mal. Modal dalam akad mudharabah merupakan harta yang diserahkan oleh sahibul mal kepada mudharib untuk dikelola. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya, serta dapat digunakan secara langsung dalam kegiatan usaha. Pada umumnya, modal berbentuk uang tunai, meskipun sebagian ulama membolehkan modal dalam bentuk aset tertentu dengan syarat dapat dinilai secara pasti. Keempat, yaitu keuntungan. Keuntungan dalam akad mudharabah adalah hasil usaha yang diperoleh dari pengelolaan modal. Pembagian keuntungan harus disepakati di awal akad dalam bentuk nisbah atau persentase, bukan nominal tertentu. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan menghindari unsur riba. Keuntungan dibagi setelah usaha menghasilkan laba nyata dan dapat dihitung secara jelas. Apabila usaha belum menghasilkan keuntungan, maka tidak ada pembagian hasil yang dapat dilakukan. Dengan mekanisme ini, mudharabah mencerminkan prinsip berbagi risiko dan hasil secara seimbang antara sahibul mal dan mudharib. 5. Akad, ijab dan qabul. Akad merupakan pernyataan kesepakatan antara sahibul mal dan mudharib yang menunjukkan adanya kehendak untuk bekerja sama. Akad dapat dilakukan secara lisan, tertulis, maupun melalui media elektronik selama memenuhi unsur kejelasan dan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam akad mudharabah, harus dijelaskan secara rinci mengenai besaran modal, nisbah keuntungan, jenis usaha, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kejelasan akad sangat penting untuk menghindari perselisihan dan memastikan bahwa kerjasama berjalan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Produk bank yang menggunakan akad mudharabah. Produk-produk perbankan syariah yang menggunakan akad mudharabah antara lain tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan pembiayaan mudharabah. Pada tabungan dan deposito mudharabah, nasabah memperoleh bagi hasil berdasarkan kinerja pengelolaan dana oleh bank, bukan berdasarkan tingkat bunga tetap sebagaimana pada bank konvensional. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi, karena keuntungan yang diterima nasabah sebanding dengan hasil usaha yang diperoleh bank. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi mudharabah. Salah satu contohnya yaitu pada tanggal 1 Agustus 2024, Bank Murni Syariah atau BMS menyetujui pemberian fasilitas mudharabah mutlaqah PT Hania yang bergerak di bidang SPBU dengan kesepakatan plafon Rp1.450.000, objek bagi hasil yaitu pendapatan atau gross profit sharing, nisbahnya itu 70% untuk PT dan 30% untuk BMS. Jangka waktunya adalah 10 bulan, jatuh tempo pada tanggal 10 Juni 2025. Biaya administrasinya sekitar Rp14.500.000, dibayar saat akad ditandatangani. Pelunasan pengembalian pokok di akhir periode. Keterangan, modal dan BMS diberikan secara tunai pada tanggal 10 Agustus 2025. Pelaporan dan pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 10 bulan mulai bulan September. Pertama, kita akan menghitung transaksi mudharabah, yaitu saat penandatangan akad mudharabah, yaitu berada di tanggal 1 Agustus 2024. Di jurnalnya itu pos lawan komitmen administratif pembiayaan berada di debit dan kewajiban komitmen administratif pembiayaan berada di kredit. Hasilnya sama dengan Rp1.450.000. Dan juga di izin tarik 10 Agustus sebesar Rp1.450.000. Kas atau rekening nasabah PT Hania Rp14.500.000 dan pendapatan administrasinya berada di kredit Rp14.500.000. Lalu berada di penyerahan pembiayaan mudharabah. Di dalam penjurnalnya pada tanggal 5
Oktober 2024, pembiayaan mudharabah berada di debit 1.450.000.000, di kas rekening nasabah 1.450.000.000, dan kewajiban komitmen administratif pembiayaan 1.450.000.000 di debit, dan juga pos lawan komitmen administratif pembiayaan berada di kredit 1.450.000.000. Setelah itu ada namanya penerimaan bagi hasil mudharabah. Lalu yang ketiga yaitu dimulai bulan Oktober, yaitu jumlah brutonya ada 45 juta dan porsi banknya ada 13.500.000. Pelaporan bagi hasilnya 10 November dan pembayaran hasilnya 10 November. Yang keempat ada November, di jumlah brutonya 40 juta, porsi banknya 12 juta dan pelaporan hasilnya 10 Desember dan pembayaran hasilnya 10 Desember. Lalu ada di bulan Desember, jumlah laba brutonya 60 juta, porsi banknya 18 juta, dan juga pelaporan bagi hasilnya di 10 Januari dan pembayaran bagi hasilnya 10 Januari. Yang keenam, ada di bulan Januari, jumlah laba brutonya 50 juta, porsi banknya 15 juta, pelaporan bagi hasilnya 10 Februari, dan juga pembayaran hasilnya 10 Februari. Lalu di bulan Februari, jumlah laba brutonya ada 40 juta, porsi banknya 12 juta, dan pelaporan bagi hasilnya 10 Maret, begitu juga dengan pembayaran hasilnya. Lalu di bulan Maret, jumlah laba brutonya 50 juta, porsi banknya 15 juta, pelaporan bagi hasilnya 10 April, dan juga pembayaran hasilnya di 10 April. Di bulan April, jumlah laba brutonya 55 juta, porsi banknya 16.500.000, pelaporan bagi hasilnya 10 Mei, dan pembayaran hasilnya 5 Juni. Lalu di bulan Mei, jumlah laba brutonya 60 juta, porsi banknya 30%, yaitu 18 juta, pelaporan bagi hasilnya 15 Juni, dan juga pembayaran hasilnya 15 Juni. Lalu pada penerimaan bagi hasil mudharabah ada namanya penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil, seperti bagi hasil untuk bulan Agustus, September, Oktober, Desember, Januari, Februari, Maret. Keterangannya ada di gambar. Lalu ada juga penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil, seperti pada bagi hasil bulan April dan Mei. Penerangannya ada pada gambar. Baru kita ada di saat akad berakhir. Ada dua alternatif. Alternatif pertama, nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal mudharabah. Contohnya ada di gambar. Begitu juga dengan alternatif 2 ketika nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal mudharabah. Skema mudharabah yaitu dimulai dari permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Lalu, bank mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaik. Lalu, hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Setelah itu, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Setelahnya, bank menerima pengembalian modal dari nasabah.